Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para calon pengantin yang hebat, pertemuan kita kali ini terkait dengan manajemen utang dan keuangan di dalam rumah tangga. Utang bisa jadi obat pembantu, akan tetapi bisa juga menjadi sebuah jebakan. Dana darurat bisa menyelamatkan kalau sudah disiapkan. Coba kita bayangkan, suami sakit dan tidak bisa kerja sebulan. Istri pun harus berhenti jualan karena anak juga ikut sakit. Listrik harus dibayar, cicilan motor juga, tabungan kosong, dana darurat tidak ada. Akhirnya pinjam ke sana kemari. Inilah mengapa kemudian manajemen utang dan dana darurat itu menjadi penting untuk kita ketahui. Ini bukan hanya sekedar teori, akan tetapi ini merupakan kebutuhan nyata. Oleh karenanya, mari kita fokus kepada slide berikut ini. Yang pertama, memahami fungsi dan resiko utang. Utang itu sebenarnya bukan menjadi musuh, asalkan digunakan untuk kebutuhan yang produktif, seperti modal usaha. Jadi, kalau dia hanya sebagai bahan konsumtif, sebaiknya kita harus menghindari utang. Jadi, bukan untuk gaya hidup atau hanya sekedar pamer, seperti kredit handphone misalnya, supaya dilihat orang kaya. Padahal sesungguhnya ngutang. Hampir setiap rumah tangga itu bisa berutang, akan tetapi tidak semua bisa mengelola hutangnya. Oleh karenanya, kalaupun kita terpaksa untuk berhutang, maka kita paling tidak seharusnya mengetahui apa sih hutang yang sehat itu. Maka sekiranya terpaksa, perhatikan yang pertama, jumlah cicilan tidak lebih dari 30% penghasilan. Umpama nih, jika gaji kita 5 juta, maksimal cicilan semua utang itu seharusnya hanya 1,5 juta. Jadi jangan lebih dari 30% cicilan ketika kita mau berhutang secara sehat. Yang kedua, tepat waktu bayar cicilan. Jangan ditunda. Bunga itu bisa menyiksa kita tanpa kita sadari. Yang ketiga, pahami dulu sebelum pinjam. Baca syaratnya, bunganya berapa, bagaimana sistem penaltinya, sehingga jangan asal tanda tangan. Kalau dia nanti menyengsarakanmu di akhirnya, mending lebih baik kita hindari hutang. Yang keempat, hindari gali lubang tutup lubang. Ini kebanyakan kita dalam rumah tangga tidak sadari. Bayar utang A dengan pinjaman ke B. Maka ini bukan tidak menyelesaikan masalah sih. Dia menyelesaikan pada saat itu, akan tetapi menjadi bahaya dalam jangka panjang. Ini tidak bisa kita lakukan. Oleh karenanya, dana darurat itu menjadi alternatif atau menjadi payung sebelum hujan. Dana darurat ini bukan karena kita pesimis ya, akan tetapi karena kita realistis dalam melihat setiap keadaan. Berapa sih dana darurat yang ideal itu bagi kita? Perhatikan baik-baik tabel berikut ini. Kalau status kita belum menikah, maka jumlah dana darurat itu seharusnya 3 kali pengeluaran bulanan. Gitu ya. Kalau umpama 1 bulan pengeluaran kita 10.000, maka 3 kali 10.000 itu menjadi dana darurat kita, alias 30.000. Begitu setelah menikah, dana darurat itu seharusnya 6 kali pengeluaran bulanan. Begitu sudah punya anak,
9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan untuk kita saving sebagai dana darurat. Contoh, jika pengeluaran bulanan keluarga sebanyak 3 juta dalam sebulannya, maka minimal dana darurat yang harus kita saving itu nilainya sebanyak 18 juta untuk yang sudah menikah. Hebat kan? Nah, para calon pengantin yang hebat, lalu bagaimana cara kita menyiapkan dana darurat secara bertahap? Yang pertama, sisihkan 10-20% dari penghasilan kita tiap bulan. Jadi seumpama penghasilan kita dalam sebulan itu hanya 1 juta, maka 10-20% dari 1 juta itu harus masuk ke uang kas darurat. Yang kedua, tetapkan target. Misalnya nih, 3 juta dalam 6 bulan. Jadi harus ada target setiap bulan untuk kita saving dana darurat. Yang ketiga, hindari pakai dana darurat untuk hal keinginan. Beli sepatu, nongkrong sama teman, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Hindari penggunaan dana darurat untuk pos-pos yang berkaitan dengan keinginan kita. Oke, ada sebuah contoh studi kasus yang saya ingin ajak kalian merenung dan berpikir tentang studi kasus ini agar Anda benar-benar memanajemen keuangan dalam keluarga semakin lebih mantap. Pasangan A itu suka ngutang untuk beli barang-barang yang berdiskon. Biasa tuh tawaran yang ada di Facebook, di TikTok, itu banyak barang-barang konsumtif yang berbaur diskon sekian persen. Coba, ajakannya enak, sayang kalau dilewatkan, kan begitu. Kalau kita ikut cara main, suka membeli barang-barang diskon, maka yakin dan percaya, akhir bulan bingung bayar cicilan, malah tambah stres. Lalu ada pasangan yang kedua, si B. Mereka berdua ini selalu sisihkan mungkin 500.000 tiap bulan, entah 300.000 tiap bulan untuk dana darurat. Lalu saat anaknya jatuh sakit, mereka bisa fokus merawat, bukan galau lagi cari pinjaman. Ini perbedaan ketika kita men-saving dana darurat dengan tidak ada savingan untuk dana darurat. Nah, para catin yang hebat, lalu apa sebenarnya kunci dari manajemen keuangan keluarga? Ini pegang baik-baik. Yang pertama, diskusi harus terbuka. Suami istri harus mendiskusikan secara terbuka, jangan sampai ada yang ditutup-tutupin. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi, kalau sesuatu itu memang benar-benar kita butuh, maka silahkan beli, silahkan gunakan uangnya. Tapi kalau hanya sekedar keinginan, masih bisa untuk kalian pending atau penuhi beberapa tahun berikutnya, lebih baik kalian pending keinginan itu dan tabung uangnya untuk dana darurat atau kebutuhan lain yang lebih mendesak nantinya. Yang ketiga, jangan malu hidup sederhana. Ya, malu itu kalau ngutang terus-menerus tanpa arah. Gitu. Lebih baik kita kelihatan sederhana tapi banyak tabungan daripada kelihatan mewah sewah gitu tapi justru penuh dengan cicilan. Oleh karenanya, ayo simak baik-baik. Utang yang sehat bisa membantu tumbuh keluarga. Dana darurat bisa jadi juru selamat. Akan tetapi semua itu hanya bisa dicapai dengan komunikasi dan komitmen keuangan suami istri. Hidup itu penuh kejutan. Tapi keluarga yang siap secara finansial tidak akan mudah terkejut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat menempuh hidup baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.